Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita berjumpa kembali di The Morning Bright pada pagi hari ini. Mari kita akan teruskan pembahasan kita, pelajaran kita dari Amsal pasal yang ke-8 ya. Berapa minggu kita sudah belajar dari dalamnya. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus dari Amsal pasal 8 ayat yang ke-9 saja ya. Ayat ke-9 saja. Katakan di dalam Amsal pasal 8 ayat 9, bagi orang yang cerdas perkataanku itu benar ya. Bagi orang yang arif perkataanku tepat ya. Atau semua itu jelas bagi orang yang cerdas dan lurus bagi yang berpengetahuan. Itu seperti dikatakan di dalam Alkitab kita ya, terjemahan baru dan juga bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar ya, apa yang disebut dengan perkara-perkara yang dalam, yaitu apa? Perkataan yang benar, perkataan yang adil, perkataan yang jujur, perkataan yang mulia ya. Nah, itu untuk siapa? Maka ayat 9 ini menjelaskan ya, bahwa itu bagi yang cerdas dan bagi yang berpengetahuan. Karena kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu, bahwa hikmat itu diajarkan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, orang yang bebal, katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya ya. Nah, tapi juga sebenarnya bukan hanya untuk mereka. Karena di dalam pasal 1 kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa ayat 5 ya, di dalam Amsal pasal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi artinya apa? Hikmat itu diberikan juga kepada orang yang bijak dan orang yang berpengertian. Artinya orang yang sudah pandai, orang yang sudah berpendidikan tinggi pun juga membutuhkan akan hikmat, yaitu firman Tuhan ya. Nah, juga kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, dikatakan dalam ayat 4 ya. Amsal pasal 1 ayat 4. Orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam, dan orang muda diajarnya menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Itu yang katakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, artinya apa? Bahwa hikmat itu diberikan kepada atau untuk orang-orang yang berhikmat dan juga orang-orang cerdas, orang-orang arif ya. Karena memang seringkali apa yang disampaikan itu punya tanggapan yang berbeda. Seperti kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Dia katakan demikian. Pemberitaan tentang salib ya, sama kan, satu ya hal, yaitu pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Orang yang akan binasa menganggap pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan ya, kita orang-orang yang akan diselamatkan ini, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sama pemberitaan tentang salib juga. Tapi bagi orang yang mau binasa itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita orang yang akan diselamatkan ini kekuatan Allah. Terus di dalam ayat 23 dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan ya. Pemberitaannya adalah tentang Kristus yang disalibkan itu. Nah, untuk orang-orang Yahudi, pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan itu adalah suatu batu sandungan bagi orang Yahudi seperti itu. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi ya, pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan adalah suatu kebodohan ya. Jadi meskipun pemberitaannya sama, bagi orang-orang itu beda-beda karena mereka memiliki konsep yang berbeda ya. Ayat 24 katakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil ya, baik itu orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi ya, yang tadi menganggap satu sebagai kebodohan dan satu sebagai batu sandungan ya, Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini orang yang terpanggil di dalam Kristus.
Nah, kita juga sama. Mari kita menjadi orang-orang yang apa? Memiliki satu hati yang mau sungguh-sungguh diajar. Jadi orang yang cerdas, bagi orang yang arif, orang yang berpengetahuan, ya, itu untuk menerima hikmat. Maka hikmat itu adalah apa? Sesuatu yang lurus, ya, sesuatu yang jelas, sesuatu yang tepat bagi kita semuanya, sehingga membuat hati kita, membuat hidup kita menjadi lurus di hadapan Tuhan dan lurus sesama kita. Terus belajar firman Tuhan, ya. Jadi jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemunya kita belajar firman Tuhan, karena itu akan membuat apa? Membuat hidup kita lurus dan hidup kita benar, hidup kita membawa kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.